persyaratan persen RLCS 100% plus minus 5%. Halo elemen, hari ini kita coba bahas penentuan CCS dan CVS. CCS adalah Continuing Calibration Standard. Ini digunakan untuk memastikan akurasi kurva kalibrasi atau instrument stability. Diwakili nilai tengah kadar kurva kalibrasi dengan larutan standar independen. Dilakukan sesaat kurva kalibrasi ditetapkan dan selama analisis secara batch untuk frekuensi 5% dan setelah sampel akhir dianalisis. Deviasi yang dapat diterima adalah 100% plus minus 10% untuk pengujian organik dan 100% plus minus 5% untuk pengujian anorganik. Saat seorang analis membuat kurva kalibrasi dimulai dari 1 belangko dan 3 deret larutan kerja yang proporsional, di mana deret larutan kerja yang terendah adalah LOQ metode. Kemudian buat persamaannya Y sama dengan A plus BX, di mana koefisien regresinya adalah 0,995. Ini adalah batas terendahnya. Kemudian kita uji instrumen stability-nya. Kita buat deret larutan kerja yang di tengah. Kita buat yang independen. Kemudian deret larutan kerja independen tersebut kita baca. Kalau memang hasilnya ini memenuhi persyaratan 100% plus minus 5% untuk pengujian anorganik, maka instrumen tersebut dinyatakan stabil. Kemudian pada pengujian batch analisis, ini frekuensinya 5%, ini akan kita ulang lagi. Setelah itu selesai, instrumen dimatikan. Besok ataupun minggu depannya, kurva tersebut dipanggil lagi. Apakah ini bisa? Tergantung dari parameternya. Jika memang CVS-nya atau Calibration Verification Standard ini memenuhi syarat, maka kurva tersebut masih bisa digunakan. CVS adalah untuk memverifikasi akurasi kurva kalibrasi di waktu penggunaan berikutnya. Diwakili nilai tengah kadar kurva kalibrasi dengan larutan standar independen, deviasi yang dapat diterima adalah 100% plus minus 10%. Jadi kalau gitu, sebelum kurva ini digunakan, maka kita lakukan CVS. Kita baca lagi larutan kerja yang ada di tengah. Kalau persen recovery-nya ini 100% plus minus 10%, artinya instrumen tersebut masih stabil dan boleh digunakan kurva kalibrasi tersebut. Perhitungan CCS dan CVS ini bagaimana? Buat kurva kalibrasi dan tentukan persamaan regresinya. Ukur nilai absorbansi deret larutan standar independen pada kadar tengah kurva kalibrasi. Hitung deviasi melalui persen R, CCS, atau CVS. Tapi literatur lain mengatakan ini LCS, Laboratory Control Standard. Persen R, CCS, atau persen R, CVS, atau persen R, LCS, ini maknanya perhitungannya sama. XLCS sama dengan absorbansi LCS dikurangi dengan intercept dibagi slope. Dan persen RLCS adalah XLCS dibagi dengan X target, yaitu nilai tengah pada kurva kalibrasi kalikan 100%. Kita coba lihat contoh berikut ini. Saat kita mempunyai CRMFE, yaitu 1020 mikrogram per liter plus minus 0,6%. Tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan K sama dengan 2. Memiliki ketertelusuran ke sistem satuan internasional.
Kalau gitu 1020 mikrogram per liter plus minus 0,6%, kita samakan satuannya. 0,6% kalikan 1020 mikrogram per liter, ini sama dengan 1020 plus minus 6,12 mikrogram per liter. Artinya ini adalah 1013,88 hingga 1026,12 mikrogram per liter. Kemudian kita konversi satuan tersebut menjadi miligram per liter, yaitu 1,020 plus minus 0,006 miligram per liter. Kita coba cari persen RCRM-nya. Ketemu 99,4% sampai 100,6%. Saat analis ini menemukan persen R ini sama dengan persen RCRM, maka analis tersebut kompeten. Metode tersebut sangat bagus. Tetapi ini sangat tidak mungkin, karena persen R ini sangat-sangat mepet sekali ke 100%. Karena itu kita gunakan acuan yang lain, persen R untuk SNE. Dengan satuan miligram per liter, ini sama dengan 85% sampai 150%. Kemudian kita buat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini adalah dimulai dari blanko 0, kemudian LOQ-nya yaitu untuk pengujian FE ini 0,3, kemudian berikutnya 0,6 yaitu 2 kali LOQ dan 4 kali LOQ sekitar 1 ppm serta diakhiri dengan 2 ppm. Pertanyaannya kenapa 2 ppm? Karena CRM-nya ini 1,02 dan titik tengah untuk sampel untuk CRM ini harus di tengah-tengah kurva kalibrasi. Kita dapatkan persamaannya Y sama dengan 0,0528 X ditambah 0,0006. Koefisien determinasinya R kuadratnya yaitu 0,992. Ini linear. Tapi instrumen ini stabil atau tidak? Kita coba lihat syarat kurva kalibrasi. R kuadrat syaratnya 0,99. Ini ketemunya 0,992. Lebih besar, artinya linearitasnya diterima. Kemudian intercept dibagi slope lebih kecil sama dengan MDL estimasi. Ini untuk melihat kontaminasi. Ini harus bebas kontaminan. Artinya interceptnya 0,0006 dibagi 0,0528. Ketemunya intercept dibagi slope tersebut 0,0123. Lebih kecil dari MDL estimasi. MDL estimasi adalah 4/10 dikalikan dengan LOQ 0,12. Ini artinya diterima. Nah, yang ketiga ini adalah mencari persen R CVS, CCS, atau LCS. Syaratnya untuk anorganik ini 100% plus minus 5%. Kita baca lagi, absorbansinya ketemu 0,0541. Kita masukkan ke dalam persamaan regresi linear, ketemu kadar LCS-nya 1,0126 mg per liter. Persen R LCS-nya ketemu 101,26%. Artinya diterima. Ini kita buat kesimpulan. Kurva kalibrasi yang ada dapat digunakan lebih lanjut karena memenuhi persyaratan persen R LCS 100% plus minus 5%. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.